sekarang kita mulai untuk membuat sebuah dokumen baru. Dan ini sebenarnya bukan seperti ini ya. Kalau hitung dia adalah baru, dokumen baru, biasanya dia tidak ada jendela. Ya. Ketika kita baru membuka sebuah dokumen Photoshop, dia akan muncul jendela seperti ini. Cara kita untuk membuat dokumen baru adalah ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita klik di sini, ada ini namanya menu bar. Kalau ini namanya toolbar, kita cukup tahu itu. Kemudian di sini ada tampilan lagi, ada adjustment, ada color, di sini nanti ada layar. Nah, kita coba dulu untuk membuat dokumen baru. Pertama, kita bisa menggunakan menu file, kemudian kita klik new file, new. Kita klik, akan muncul jendela dialog seperti ini. Cara kedua kita tekan Ctrl dengan N secara bersamaan. Nah, dia juga akan muncul dialog seperti ini. Jadi kita terserah nih, ada dua cara. Pertama dengan file, new, atau yang kedua adalah Ctrl dengan N. Di sini kita akan menemukan, akan muncul sebuah kotak dialog. Ada di situ name itu nama file kita apa. Jadi di sini kita bisa atur. Misalkan adalah nama file kita praktek 1 ya. Kemudian di sini ada present. Kalau present ini jenis-jenis layar kotak lembar kerja kita nanti, kertas kita atau lembar kerja itu ukurannya berapa. Nah, kita bisa memakai di sini ada clipboard, kemudian ada default itu berarti yang size-nya ya. Ini kemudian ada international paper. Di sini ada ukuran A4, A6, A5. Jadi kalau misalkan kita ingin memang ukuran yang mau kita pakai adalah ukuran A4, A6, nggak perlu kita bikin secara manual. Jadi di sini udah ada ukuran kita tinggal pilih A4, kemudian secara langsung dia otomatis dia akan muncul ukuran dari mulai lebarnya, width itu lebar, height itu tinggi. Di sini satuannya kita bisa pilih milimeter, sentimeter, pixel, inci, dan sebagainya. Begitu juga dengan tingginya atau height. Kemudian dari resolusi, kita coba lihat ya. Resolusi ini berpengaruh pada jelas atau tidaknya file kita nanti. Resolusi ini tergantung dari tujuan kita file itu apa. Kita buat desain itu untuk apa. Jadi kalau misalkan tujuan desain kamu adalah untuk website, kita bisa kasih 72. Coba kita lihat di sini dia image size-nya. Image size-nya nanti filenya ya. Filenya nanti berukuran cuma 1,43 MB. Tapi kalau misalnya kita tulis 300, nah kita bisa lihat perbedaannya di sini. Ukuran size-nya nambah. Artinya apa? Ketika misalkan kita semakin tinggi resolusi yang kita berikan, itu akan berpengaruh pada besar file kita. Dan ini kalau misalnya dalam website, semakin tinggi file, semakin tinggi size file kita, besar filenya, maka semakin lama dia akan meloading. Dia butuh waktu untuk loading terbuka filenya itu. Jadi itu makanya ketika kita menggunakan untuk di website, biasanya kita menggunakan ukuran yang kecil, resolusi yang kecil. Beberapa di Instagram mungkin ukurannya juga kecil. Tapi kalau untuk Instagram dan sebagainya kita bisa menggunakan untuk amannya 300 saja. Nah, untuk cetak juga minimalnya gunakan 300 karena cetak itu kalau kita gunakan di bawah 300, takutnya ketika kita cetak nanti file kita atau gambar kita itu pecah. Kemudian di sini ada namanya color mode. Nah, color mode ini, jadi di sini adalah model color warnanya, ada RGB, ada CMYK, ada bitmap, grayscale, kemudian lab color. Nah, di sini kalian bisa cek, bisa coba-coba bitmap itu kayak mana nanti hasilnya, grayscale itu seperti apa. Tapi sini saya kan cuma menjelaskan dua hal saja, yaitu RGB dengan CMYK.
Nah, kalau misalkan tujuan Ananda, tujuan kita adalah untuk membuat desain web untuk keperluan digital, seperti misalnya Instagram, Twitter, website. Nah, kita gunakan RGB. Tapi kalau misalkan kita untuk keperluan cetak, seperti misalnya kita print gitu ya kan, kita print, posternya kita print, brosurnya kita print. Nah, kita gunakan CMYK. Ininya 8 bit saja, ini kita boleh atur transparan dan sebagainya, tapi kita gunakan white saja untuk background kontennya. Kemudian kita aktifkan. Nah, lalu muncul lembar kerja. Ini namanya lembar kerja. Kemudian ini adalah daerah layar. Kita bisa tambahkan layar di sini. Kita bisa juga munculkan grup. Ini namanya grup ya, seperti folder terbuka. Kemudian ini bisa kita masukkan ke grup. Caranya gimana? Tinggal kalian klik layar ini, kemudian kalian klik tahan, kemudian kalian arahkan ke sini. Sampai ada muncul ya, ada kayak muncul garis gitu, kalian lepas. Nah, ini ketika kalian coba tutup, dia menutup, dia tersimpan di dalam, artinya itu adalah satu grup. Tapi kalau misalkan seperti ini masih di luar ya, misalnya ini, tambahlah satu lagi ya, ini kita taruh di atas lagi. Nah, kalau misalkan dia kayak gini, terus kita ginikan, dia gini, terus kita tutup, dia masih di luar, ini artinya belum satu grup. Jadi kalau misalnya kita ginikan, nah ini dia sudah satu grup. Cara pertama. Cara kedua adalah ini kita klik di sini, kemudian tekan shift ini, atau bisa juga kontrol. Nah, dia terpilih nih. Setelah itu kalian kontrol G, dia akan menjadi grup. Kalau kalian ini ungroupkan, boleh klik kanan, kemudian kalian ungroup. Nah, atau boleh juga cara grup juga ya. Sudah kalian pilih dua layar, kalian klik kanan, kemudian oke, nggak ada ya di sini ya untuk menggrupkan. Berarti caranya cuma tadi dua tadi. Ini dia sudah file new, kalian bisa nih lembar kerjanya, kalian tempat kalian kerja di sini, kemudian ini layarnya.